dan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara keimanan dan saya kira sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah kami hadirkan secara langsung rutin di setiap Selasa pagi ini. Pembahasan mengenai remaja, parenting mengenai remaja diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, disampaikan oleh penyusunnya langsung yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali meluangkan waktunya untuk kita semua hadir di studio untuk memberikan insyaallah faedah-faedah dari buku tersebut yang bermanfaat bagi kita. Dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan, kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami di satu nomor ya di 021 823 6543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Para pemerhati Roja, sahabat Roja, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Sahabat Roja, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di hari yang ke-18 kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pembahasan masih diangkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada bab poin yaitu membangun jati diri remaja. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membangun ya jati diri remaja. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, kita akan lanjutkan ya. Ada 4 poin yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Berikutnya adalah diantaranya yang bisa kita lakukan adalah melatih mereka sejak usia dini untuk memiliki rasa percaya diri, ya, memiliki rasa percaya diri, dan ini sangat penting, ya, karena kadang-kadang ini disebut juga ajas, ya, lemah atau lemah mental, ya, tidak punya nyali ataupun kepercayaan diri, tidak confidence. Nah, ini menjadi masalah bagi remaja dan akhirnya dia merasa tersisih, ya, dan tidak bisa berkembang, dan ini akan tentunya merugikan bagi dirinya nantinya. Ada sebuah kisah yang tentang satu ketika ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melontarkan sebuah pertanyaan tentang perumpamaan seorang muslim. Ya, ada sebuah pohon yang perumpamaannya seperti seorang muslim. Ya, tidak gugur daunnya dan terus memberikan buahnya. Orang-orang menjawab dengan pohon-pohon yang ada di hutan, ya, tapi tidak ada jawaban yang tepat. Nah, di situ ada Abdullah bin Umar. Kebetulan dia adalah yang paling muda, masih remaja. Beliau tahu, Abdullah bin Umar ya tahu ya jawabannya, ya, yaitu pohon kurma. Tapi beliau segan dan tidak percaya diri untuk menjawabnya. Jadi beliau diam saja. Orang-orang menyebut pohon-pohon yang ada di hutan, tapi tidak ada satupun jawaban yang benar tentunya. Nah, maka Nabi mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Maka setelah majelis, Abdullah bin Umar bercerita kepada ayahnya yaitu Umar bin Khattab bahwasanya aku tahu apa yang
pohon yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, yaitu pohon kurma. Ya, karena beliau paling muda di situ, maka beliau segan. Maka Umar menegurnya, ya, seandainya kamu jawab pertanyaan Nabi itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Artinya di sini Umar memberikan motivasi, ya, memberikan apa kita katakan pengarahan, ya, kepada anaknya, ya, putranya itu Ibnu Umar untuk jangan, ya, kita katakan lemah atau jangan merasa tidak percaya diri. Ya, engkau jawab itu lebih baik, gitu. Artinya menumbuhkan, ya, rasa percaya diri pada diri Abdullah bin Umar, ya. Nah, demikian. Ya, rasa kepercayaan diri ini sangat perlu, ya, karena disitulah manusia bisa memunculkan potensi-potensi dirinya, ya. Nah, dan ya kita tahu, ya, orang yang tidak percaya diri, ya, atau kurang percaya diri, dia akan, ya, cenderung malu, ya, malu dalam arti kata yang negatif, ya, yaitu dia mungkin menyembunyikan kebaikan yang harusnya ada pada dirinya, ya. Nah, maka Mujahid mengatakan la yatlubul ilm itsnan. Ada dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu. Yang pertama adalah mustakbir dan yang kedua adalah mustahin. Al mustakbir wal mustahi. Orang yang sombong, takabur, angkuh, nah ini juga enggak bagus, ya, tidak baik. Dan yang kedua adalah mustahi, orang yang malu-malu, ya. Nah, malu-malu di sini artinya, ya, dalam artian yang negatif, ya, yaitu menghalanginya dari kebaikan, ya, menghalanginya dari hal-hal yang positif. Nah, demikian. Maka, ya, rasa percaya diri ini perlu dimunculkan pada anak, ya. Jangan dijatuhkan mentalnya. Ya, jangan dijatuhkan kepercayaan dirinya sehingga dia menjadi pribadi yang ajas, lemah, ya, dan pada akhirnya dia mudah menyerah, nggak berani mencoba, ya, mudah putus asa, ya. Nah, ini perkara-perkara negatif yang akan muncul, ya, dari rasa ketidakpercayaan diri itu, ya, ya, rasa tidak confidence itu, ya. Yaitu dia mudah menyerah, nggak berani sebelum mencoba, ya, takut gagal, ya, akhirnya tidak ada kebaikan yang bisa dia munculkan. Nah, ini adalah kerugian baginya. Ya, maka Nabi selalu, ya, memompa semangat para sahabat, memberikan motivasi agar mereka menunjukkan sisi-sisi positif yang ada pada diri mereka. Ya, Nabi selalu itu, ya, memunculkan sisi-sisi positif yang ada pada manusia, terutama remaja, ya, terutama remaja. Ya, jangan, ya, matikan, ya, kreativitasnya dengan membuat dia tidak percaya diri, seolah-olah tidak bisa. Ada orang tua yang, ya, tidak pernah memberikan kepercayaan kepada anaknya, seolah-olah anaknya nggak bisa apa-apa dan tidak pernah mempercayakan itu kepada anak, sehingga anak pun akhirnya nggak bisa apa-apa, ya, sangat bergantung kepada orang tua, ya, sangat bergantung kepada orang tua. Mungkin kata kasarnya, ya, tanpa orang tua dia nggak bisa apa-apa, ya. Nah, dan orang tua di sini selalu membackup dalam artian yang, ya, kita katakan berlebihan, ya, ya, berlebihan sehingga hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ditangani oleh anak, ya, semua dihandle oleh orang tua. Ya, nah, di sana ada orang tua yang berperan sebagai super abi dan umi, ya, semua dihandle oleh orang tua sehingga anak itu nggak ngerti apa-apa jadinya, ya, nggak bisa bekerja atau bisa kita katakan nggak bisa berkarya. Maka tugas orang tua adalah menuntun supaya anak itu bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan punya rasa kepercayaan diri yang kuat. Itulah yang diinginkan oleh Umar ketika ia menyesalkan, ya, sikap Abdullah bin Umar, yaitu putranya, tidak menjawab pertanyaan Nabi SAW hanya karena malu dan segan, ya, karena dia paling muda di situ, ya. Nah, demikian para pemerhati roja, sahabat roja, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi yang kelima adalah latih mereka sejak usia dini untuk memiliki rasa percaya diri, ya. Nah, yang keenam,
fokuslah kepada hal-hal positif dan perilaku baiknya, dan mulai memberi perhatian, menggali potensi dan memberi motivasi atas setiap usahanya. Ya, nah ini juga perkara yang ya merupakan tugas seorang pendidik ya, yaitu fokus kepada hal-hal positif. Karena manusia ya kurangnya itu nggak perlu dicari, kurangnya manusia itu nggak perlu dicari. Karena kita ini tentunya banyak kurangnya ya. Makanya kan ya kalau kita ingin mencari sisi negatif orang lain, ya kadang-kadang nggak perlu susah payah, udah nampak aja di depan mata kita. Ya sehingga kadang-kadang kita ya merendahkannya ya, muncullah rasa sombong kan begitu ya, dengan merendahkan orang lain. Ya memang sisi negatif manusia itu sangat mudah terlihat. Nggak perlu usaha keras untuk tahu sisi negatif manusia. Tapi sisi positifnya, nah ini kadang-kadang tertutupi. Ya memang sengaja ditutupi oleh setan mungkin ya. Dan sisi negatif manusia itu kayaknya mudah terlihat saja, kayak dibuka sama setan itu. Ya, memancing kita untuk menggibahinya, merendahkannya dan hal-hal buruk lainnya ya. Tapi kalau sisi positif kadang-kadang nggak kelihatan itu. Ya. Nah, kalau pada orang lain mungkin masih bisa dimaklumi ya. Pada orang lain kita nggak tahu sisi positif orang lain mungkin karena dia menutupinya ya. Ya, dan itu kan tidak mudah terlihat sisi kelebihan yang ada pada orang lain. Kalau itu orang lain mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau anak sendiri, kalau anak kita, nah ini kurang bisa diterima kayaknya. Karena status kita sebagai pendidiknya, satu. Yang kedua, kita adalah orang yang paling dekat. Orang tua itulah lingkungan yang terdekat bagi anak. Ya, maka Nabi SAW menisbatkan segala sesuatu kepada orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Nabi mengaitkan itu dengan kedua orang tua. Ya, nah karena orang tua di sini adalah lingkungan yang terdekat bagi anak. Maka ya seharusnya ya siogianya orang tua adalah orang yang paling paham. Apalagi hal-hal yang ya kita katakan mungkin tidak terlihat oleh orang lain, yaitu sisi-sisi positifnya. Ya memang ketika kita berurusan dengan orang lain, selalu kayaknya yang muncul di depan mata kita itu atau di pelupuk mata kita itu adalah negatif-negatifnya. Ya, yang tidak enak dan tidak kita sukai. Ya, karena memang itu yang selalu kita ingat ya. Tapi kan kebaikan itu kadang-kadang dilupakan gitu ya. Ada baiknya orang kita lupa. Ya, nah supaya ya setan pun nggak mau kan kita jadi orang yang berterima kasih atau bersyukur kan begitu ya, sehingga kita dibutakan dari kebaikan orang. Ya, nah maka Nabi menganjurkan kita kalau ada orang berbuat baik sama kita jangan lupa kita balas walaupun dengan ucapan jazakallahu khairan kan begitu ya, supaya biasa kita melihat sisi-sisi positif manusia, hal-hal positif yang ada pada mereka. Ya, nah lebih-lebih lagi di sini dalam kasus ini yaitu dalam bab pendidikan ya, mendidik anak ini adalah anak kita sendiri. Ya, maka ya kita harus lihat fokus kepada hal-hal positifnya, perilaku baiknya. Ya. Ya supaya itu bisa menutupi sisi-sisi negatifnya atau hal-hal yang kurang baik padanya. Ya. Nah, ya manusia pasti ada dua sisi ini, yaitu positif dan negatif. Gak ada ya. Kita kan bukan malaikat, positif semua yang ada pada kita. Sebaik-baiknya kita lah, atau kita anggap kita ini orang yang paling baik lah, paling soleh, paling-paling segalanya. Ya, pasti ada kan negatif kita. Tapi bagaimana ya, ini tugas seorang pendidik. Ya, sisi positif ini bisa menutupi hal-hal yang negatif tadi. Nah itu tugas pendidik itu ya. Nah demikian sehingga orang itu kalau dikesankan pada dirinya itu dia adalah orang yang baik ya, orang yang positif ya, orang yang punya potensi kepada kebaikan, dia akan lebih mudah untuk menuju ke sana. Tapi kalau dicitrakan dia buruk, jelek ya, maka itu yang akan
ya tercetak dalam benaknya, wah saya ini nggak baik, saya ini buruk, saya ini nggak ada peluang ya kans untuk jadi baik begitu. Sehingga orang ini pun akan ya apa ya kita katakan mungkin frustasi dari kebaikan begitu ya. Maka Nabi ketika melakukan pendekatan kepada anak itu, Nabi juga fokus kepada hal-hal positif, ya perilaku baiknya, ya kita kasih contoh di sini ya. Ini kisah Nabi dengan Umar bin Abi Salamah, ya anaknya Abu Salamah dari istri Nabi yaitu Ummu Salamah. Ya, maka statusnya dia kan anak ya bawaan ya dari Ummu Salamah. Nah, biasa diajak Nabi untuk makan bersama ya di hidangan beliau. Nah, satu ketika Nabi mengajaknya untuk makan bersama. Ya namanya bocah ya, anak-anak mungkin ya. Dia ngambil makanan yang jauh darinya, dia ambil sana sini. Ya ini kan adab yang kurang baik ya. Ini sisi negatif memang, ya sisi kurang ya. Nah ini negatif ini. Ini akhlak yang nggak baik kan begitu ya. Nah tapi itu ada pada bocah ini. Ya maka coba lihat bagaimana cara Nabi ya melakukan pendekatan kepada anak ini. Nabi berkata kepada bocah ini, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Wahai bocah, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang paling dekat. Coba perhatikan di sini bagaimana Nabi itu fokus kepada perkara-perkara positif, perilaku baik anak ini. Anak ini salah, iya. Ada negatifnya di sini yang nampak langsung di depan Nabi ada, yaitu dia nggak tahu ya adab mengambil makanan itu ya ambil yang dari dekat dulu ya, yang jauh-jauh ya. Nah, ada yang di depan orang diambil itu kan kurang sopan ya. Ya, misalnya ada hidangan, ada di depan orang ada makanan begitu, lalu kita ambil itu ya. Nah, itu kan kurang sopan. Ambillah dari yang dekat dulu ya. Nah, demikian. Seperti itu adabnya. Nah ini yang tidak diketahui oleh Umar bin Abi Salamah, bocah ini. Maka Nabi ingin menegur bocah ini. Tapi bagaimana cara Nabi? Ya, nah di sini yang kita maksud ya dalam poin yang ke-6 ini, fokuslah kepada hal-hal positif dan perilaku baik anak itu. Maka Nabi sengaja menyebutkan tidak hanya ambillah makanan yang paling dekat denganmu, enggak. Kalau itu kan kesannya ya, kalau Nabi hanya mengatakan itu, hei bocah, ambillah makanan yang paling dekat denganmu, jangan ambil yang jauh-jauh dulu, kan gitu ya. Ya kesannya kan, wah dia ini anak yang kurang adab dan salah, ya mungkin dia pun kecil hati, ya ataupun dia merasa nggak ada baiknya, kan gitu ya. Nah, ya mungkin dia tidak bisa mengambil pelajaran dari situ. Ya, nah manusia biasanya kalau disoroti kesalahannya akan muncul self defense-nya, dia membela diri ya. Nah, siapapun itu kalau disorot salahnya, kalau disorot negatifnya, yang muncul adalah self defense ya, yaitu ya refleks dia untuk membela diri. Itu wajar, itu sangat manusiawi ya. Siapapun itu, ya kita juga kan seperti itu. Ya, nah, nggak ada ya yang mau dipermalukan di depan orang banyak. Ya, begitu ya. Nah, siapapun itu, saya katakan siapapun itu. Ya, nah, kalau langsung disorot ya, di-highlight salahnya, negatifnya, dia akan membela diri. Dan ini kan akan menjadi buruk ya. Bagi dirinya, citra anak ini maupun ya bagi orang-orang yang melihat. Mungkin akan salah paham tentang anak ini, ya orang yang apa namanya ya, yang melihatnya, ya. Nah ini kan kurang baik ya. Maka Nabi melakukan pendekatan yang berbeda di sini. Nabi nggak fokus kepada kesalahannya ini. Nabi lebih fokus kepada sisi-sisi positifnya. Maka Nabi menyebutkan di sini 3 perkara. Yang pertama Nabi mengatakan bacalah Bismillah. Mungkin anak ini baca Bismillah.
Ya, dan kemungkinan besar ya di sini itu bukan hal yang ditinggalkan oleh Umar bin Abi Salamah. Ya, nah kemudian makanlah dengan tangan kanan. Nah ini juga bukan suatu perkara yang ditinggalkan oleh bocah ini, anak ini. Ya, dia makan pakai tangan kanan, dia makan pakai Bismillah, ya baca Bismillah. Ini dilakukan oleh Umar bin Abi Salamah. Ya, tapi ya satu ini ya yang dilanggarnya, yaitu ambillah makanan yang paling dekat. Nah, di sini kan memberikan keringanan bagi orang untuk bisa menerima nasihat itu, nggak berat. Ya, nah kecenderungan manusia memang seperti itu. Kalau disorot terus kesalahannya nggak tahan juga. Kita kalau disorot terus kesalahan kita, ya banyak orang tua yang suka menyorot kesalahan anak, perkara negatif pada anak. Selalu disorot, ya selalu diangkat, selalu dijadikan pembahasan. Ini kan membuat dia gerah ya, membuat dia kurang nyaman begitu ya. Nah, dan membuat dia kesal juga. Ya, nah masalahnya kalau dibalik ya orang tua juga nggak mau kan begitu ya. Nah misalnya disorotlah kesalahan orang tua misalnya, ya kekeliruan mereka di dalam ya mendidik anak misalnya, ya kan nggak mau juga ya, siapapun itu. Makanya kita katakan manusia itu punya kecenderungan untuk membela diri, itu manusiawi, normal itu. Siapapun itu nggak bisa kita katakan wah kamu harus menerima kebenaran, ya nggak bisa gitulah, ya. Kebenaran itu harus diterima, memangnya semudah itu menerima kebenaran. Ya, nah ya kita aja belum tentu dinasihati mau nerima. Ya pasti nolak dulu ataupun ya paling tidak kita membela diri. Ya, nah ya kalau pendekatannya keliru memang jadi seperti itu. Ya, nah demikian. Maka Nabi ya melihat hal-hal positif pada bocah ini sehingga membuat dia lebih mudah untuk menerima masukan itu ya. Nah, bahwa dia adalah bocah anak yang lebih banyak baiknya daripada salahnya, lebih banyak benarnya daripada salahnya. Nah, ini akan membuat dia ringan ya. Maka fokuslah kepada hal positif dan perilaku baiknya. Ya, nah ya sehingga dia bisa menyadari kekeliruannya itu. Dan dia lebih mudah untuk memperbaikinya. Ya, nah demikian. Karena kesan orang itu orang, ya saya ini orang yang punya potensi kepada kebaikan, orang baik ya punya potensi kepada kebaikan, itu akan memudahkannya untuk melakukan perbaikan ya pada dirinya sendiri. Ya nggak berat, nggak apa namanya, nggak tidak merupakan pressure baginya, tekanan baginya untuk memperbaiki diri. Ya, nah demikian. Kemudian mulailah memberi perhatian. Ya, perhatian, menggali potensi dan memberi motivasi. Ya, itu tugas orang tua. Ya, nah memberi perhatian, menggali potensi dan memberi motivasi atas setiap usahanya dalam memperbaiki sikap dan perilaku. Ya, dalam memperbaiki sikap dan perilakunya. Ya, karena anak ini datang ke kita, sampai ke tangan kita bukan langsung jadi, udah ngerti semua, nggak ada salahnya. Nggak seperti itu. Pasti banyak salahnya. Ya, karena manusia itu lahir kan jahil, nggak ada ilmu. Ya, perlu belajar. Apalagi makhluk yang baru muncul kemarin. Ya, maka ya pendidik di sini harus mengerti dan menyadarinya, dan tentunya ya perlu kesabaran di sini ya untuk mengawal mereka di dalam memperbaiki sikap dan perilaku mereka, akhlak mereka, ya. Nah, memang penanaman akhlak ini perlu kesabaran, ya, perlu waktu yang panjang, dan ya makanya kita katakan harus dilakukan sejak dini, ya, jangan telat, ya. Penanaman akhlak ini harus berkesinambungan, ya. Nah, karena ya kadang-kadang sudah kita tanamkan akhlak mulia, ya outputnya ya belum muncul kan begitu ya. Nah, ya tapi ya minimal dia pernah mendapatkan bimbingan itu dari kita, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Berikutnya yang ketujuh adalah jangan suka membandingkannya dengan orang lain. Itu akan mengacaukan ya pendidikan yang didapatkannya itu.
Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Ya, meskipun kadang-kadang tujuan orang tua membandingkan anaknya dengan anak orang lain itu untuk tujuan berkompetisi ya. Ya, enggak seperti itu juga pendekatannya ya. Nah, walaupun ya tujuannya kompetisi itu adalah sesuatu yang memang perlu. Ya, karena kita akan naik kualitas kita ya dengan kompetisi. Maka Allah mengatakan ya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu. Itu adalah kompetisi kepada kebaikan. Ya, manusia perlu itu, berlomba-lomba. Ya, apalagi untuk urusan surga kan kita perlu berkompetisi di situ ya. Cuma ya caranya itu harus tepat. Kalau tidak dia bukan maju ke depan malah mundur ke belakang. Kenapa? Salah satunya adalah ya suka membanding-bandingkannya dengan orang lain. Ya maka jangan membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ya kita pun kan tahu bahwa rezeki manusia itu ditulis dalam perut ibunya nggak ada yang sama. Ya wa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Ya manusia diberi berbagai macam kelebihan-kelebihan. Ya yang berbeda-beda dan beraneka ragam antara satu dengan yang lain. Ya, nah ini kadang tidak fair kalau kita bandingkan dia dengan orang lain, ya, dengan anak yang lain, ya. Nah demikian, ya. Cara memotivasi bukan seperti itu lebih kepada menjatuhkan, ya, ataupun seolah-olah kita menumpahkan rasa kecewa, begitu, ya. Ya kemudian seolah-olah anak ini tidak berhasil memenuhi ekspektasi orang tuanya, ya bahwa dia telah membuat orang tuanya kecewa begitu ya. Sementara orang tua tutup mata dari ya kemampuan anak ini. Kemarin sudah kita kasih contoh ya, nggak fair kan kalau kancil dan kura-kura kita adu lomba lari, ya nggak fair bagi si kura-kura kan gitu ya, nggak sangat tidak fair gitu ya. Nah ya kenapa tidak diadu dalam sisi yang lain gitu ya. Nah, disuruh misalnya membawa beban gitu ya yang kuat di atas ya badannya itu. Kura-kura kan cangkangnya keras gitu ya. Nah, mungkin di situ kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa survive ya lebih daripada si kancil. Ya kalau disuruh kompetisinya lomba lari ya nggak sebanding ya. Nah demikian ya, maksud dari perumpamaan itu adalah lihat masing-masing anak kelebihannya, jangan disamaratakan, itu nggak fair dan nggak adil. Maka kemarin kita sampaikan ya kepada terutama para pendidik ya, nah kompetisi itu perlu ya, tapi ya kalau bisa ya setiap anak itu juga dilibatkan dalam kompetisi yang memang merupakan kelebihannya. Ya, nah demikian. Ya, kita harus tahu ya kelebihan-kelebihan masing-masing anak. Ada anak yang daya nalarnya itu luar biasa. Tapi kalau hafalannya, ya mohon maaf nggak semua orang punya kekuatan hafalan yang sama. Ya, ya itu ya harus kita akui kan begitu ya. Nggak semua orang punya kemampuan hafalan yang sama. Ya, nah kalau kompetisinya untuk hafal-hafalan, mungkin anak yang ya kuat hafalannya ini ya tentunya ya nggak ada lawan kan begitu ya. Itu bukan kompetisi baginya itu ya. Nah bagi yang lainnya itu juga bukan kompetisi karena dia juga ya pasti ya nggak seperti yang kuat-kuat hafalannya itu. Ya sebagian anak ada yang kemampuan mekaniknya kuat, lebih besar, sehingga dia kalau mengutak-ngatik benda mati ya itu kayaknya hidup kreativitasnya ya. Tapi kalau sudah bicara di depan manusia ataupun kemampuan verbalnya mungkin nggak bisa. Ya, nah ini kalau diadu kompetisi bicara, speech contest misalnya, ya udah nggak, itu kan bukan perbandingan yang setara kan begitu ya. Nah tapi ya Kak cobalah,
Ya misalnya untuk utak-atik komputer misalnya, ada anak yang memang anak eksak kan begitu ya, lebih senang bergelut dengan itu. Nah coba kompetisinya di situ. Ya tentunya yang punya kelebihan ya kita katakan ya punya kemampuan verbalnya itu lebih, mungkin nggak bisa apa-apa, dia nggak berdaya, nggak berkutik menghadapi benda mati ini, bingung dia mau diapain ini kan gitu ya. Nah ya demikian. Maka ini perlu ya untuk menggali potensi anak ya dengan melihat sisi positif dan kelebihannya ya, dan oleh karena itu konsekuensinya, ini konsekuensi dari poin sebelumnya, yaitu jangan suka membanding-bandingkan anak dengan yang lain ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya buat mereka mensyukuri kelebihan yang Allah berikan kepada mereka ya. Nah sehingga dia merasa menjadi anak yang beruntung. Wah beruntung saya, bersyukur sama Allah, saya sudah diberi kelebihan ini gitu. Karena dia bisa mengetahui dan menyadari kelebihannya. Banyak anak-anak yang sampai dewasa nggak tahu kelebihannya apa. Ya mungkin ini kesalahan pendidiknya juga ya, yang nggak pernah meng-highlight kelebihan anak-anak ini, yang tidak pernah memblow up ya kelebihan-kelebihan anak ini, bahkan cenderung menjatuhkan. Maka sampai gede, sampai dewasa dia nggak tahu lebihnya apa. Dan ini dia nggak tahu mau buat apa juga. Ya kasihan ini ya, anak seperti ini. Ya, sehingga akibatnya dia menjadi anak yang rendah diri, nggak percaya diri, ya. Karena dia merasa saya ini anak tipe pecundang yang selalu kalah, ya. Ya karena ya tadi kompetisinya nggak fair kan begitu ya. Ya sehingga ya dia terus merasa jadi pecundang gitu ya. Nah, demikian. Ya di sekolah kadang-kadang ya itu tadi ya, kalau ukurannya nilai ya, angka, ya kasihan kan anak-anak yang angkanya kecil, padahal belum tentu mereka nggak punya potensi, bahkan mungkin potensinya lebih besar, lebih gede daripada anak-anak yang angkanya gede, nilainya tinggi kan begitu ya. Nah ini tugas ya kita katakan pendidik untuk bisa mengeksplor lebih dalam lagi ya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak, hingga dia merasa dirinya itu anak yang beruntung, dan kemudian ya kedepannya dia bisa memakai potensi itu untuk kebaikan ya. Nah hingga dia bisa melaksanakan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kenapa? Karena dia bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan dirinya itu, dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak, dia merasa hidup saya ini jadi beban aja bagi orang lain, nggak bisa apa-apa, nggak berguna, ya merasa ini dia adalah tipe pecundang yang selalu kalah, yang selalu ya gagal dan tidak mampu untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua. Ya, nah demikian. Ya, jadi kesannya ya orang tua seperti itu kan kesannya egois, ya memaksakan sesuatu pada anak tanpa melihat apa sih sebenarnya yang ada pada anak itu. Nggak fair juga kan. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya mungkin sampai di sini dulu materinya ya, nanti akan kita lanjutkan ya dengan poin-poin berikutnya ya. Nah demikian, masih bersama ya buku Ada Apa Dengan Remaja ya, berkaitan dengan membangun jati diri remaja ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan membangun jati diri remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543. Nah, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki anak usia laki-laki, anak tunggal usia 30 tahun dan masih lajang, tapi sudah bekerja dan gajinya selalu habis kurang dari 10 hari Ustadz. Karena dia hampir setiap hari itu pulang pagi bersama teman-temannya. Saya sering menasihati beliau tapi diabaikan. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara saya menghadapinya? Ya, 30 tahun Ustadz. 30 tahun bukan si lajang ya, anak-anak lagi, bukan ya. remaja lagi dia jadi. Sudah manusia yang dewasa, bahkan
menjelang sampai kepada titik kesempurnaan usia seseorang, yaitu 40 tahun ya, 30-40 tahun itu manusia akan menuju puncak usianya ya, puncak usia gitu ya, matang-matangnya lah kita katakan ya. Nah, ya tentunya susah ya menilai anak di usia 30 tahun ya. Ya. Karena ini sering kali ya kita sampaikan, mungkin berulang-ulang ya kayaknya, bahwa pendidikan itu adalah riwayat. Ya, pendidikan itu adalah riwayat. Nah, yang tahu riwayat pendidikan ini ya tentunya pendidiknya ya, pendidiknya. Dan pendidik yang tentunya paling bertanggung jawab di sini adalah ya tentunya ya orang tua, kan begitu ya. Pendidik yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Jadi coba ya muhasabah sedikit ya, evaluasi sedikit ke belakang. Ini kalau kita bicara riwayat pendidikannya bagaimana? Ya bagaimana riwayat pendidikan anak ini ya, mulai dari mungkin kecil ya sampai di usia dia dilepas ya sebagai manusia dewasa yang sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, nah di situ baru kita bisa ya kita katakan menilai ya berapa persen kesalahan orang tua di situ. Atau mungkin orang tua selama ini riwayat pendidikannya ini memang anak ini dari kecil dititip pendidikannya. Tidak ditangani langsung oleh orang tua, banyak dititip ke sekolah. Ya, dan di sekolah juga orang tua nggak memantau, nggak ada koordinasi antara sekolah dan rumah, yang nggak nyambung, nggak connect di sini. Ya, di sini banyak sekali mata rantai yang hilang jadinya, ya, mata rantai yang hilang, ya begitu ya. Kita kan udah sampaikan sebelumnya, kita tidak sendiri mendidik anak. Itu kenyataan pahit kita hari ini ya, banyak pendidik-pendidik liar yang ikut berkontribusi pada anak kita. Ya, ada yang positif, mungkin lebih banyak yang negatif ya. Nah, itu yang mewarnainya begitu ya. Nah, ya supaya kita nggak buru-buru ya menyalahkan anak ini kok begini udah disekolahkan. Kan kadang-kadang itu ya yang jadi alasan orang tua. Anak sudah disekolahkan, masalahnya bukan disekolahkan. Masalahnya bukan di situ. Ya. Pendidikan itu sama dengan rumah. Ya, artinya sesuatu yang harus dimulai dari rumah, dari lingkungan yang terdekat, terkecil, yaitu keluarga. Itu menjadi kita katakan pondasi pendidikan ya. Nah, itu yang sangat fundamental dalam pendidikan. Pendidikan yang diberikan di tengah keluarga, di rumah. Ya, oleh orang tua. Itu yang mendasari anak ini nantinya. Ya, nah, sekolah itu kan cuma kita katakan lingkungan pendidikan yang membantu ya. Membantu ya. Dia lini kedua dari pendidikan itu sendiri. Ya bukan lini utamanya ya. Nah, ini yang harus disadari supaya jangan lagi berkilah udah saya sekolahkan, masalahnya bukan itu. Kalau disekolahkan dibiarkan aja gimana? Ya dapat apa dia? Ya, apakah kita yang menjadi mindset kita pendidikan itu dilakukan oleh orang tua dengan menyekolahkan mahal-mahal anak ini ya, mengeluarkan biaya pendidikan? Enggak di situ dia. Ya, jadi ya supaya kita nggak beralasan wah percuma sudah disekolahkan. Ya masalahnya ya bukan di sekolah biasanya masalahnya, tapi di rumah. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, nah kita tahulah sekolah lingkungannya kan juga heterogen ya, macam-macam anak-anak di situ ya, latar belakang guru juga bermacam-macam ya. Belum lagi kualitas pendidikan itu bagaimana, itu kan masalah lain lagi kan begitu ya. Nah demikian. Jadi ya ini evaluasinya ya, muhasabahnya ataupun ya kita ingin mengevaluasi bagaimana riwayat pendidikan anak ini kan begitu ya. Nah tapi kalau misalnya semua sudah berjalan dengan baik, kayaknya agak susah juga membayangkan kalau semuanya berjalan dengan baik mulai dari rumah, sekolah kan begitu ya, dikawal dengan baik ya bisa aja sih karena namanya hidayah kan bukan di tangan manusia kan, hati manusia bukan di tangan kita, bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semua usaha itu sudah dilakukan dengan baik, ya maka memang semua urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya anak tetap anak. Ya.
bagaimanapun orang tua nggak bisa ya melepaskan diri dari ya sosok anaknya. Ya, maka kewajiban menyampaikan nasihat tetap harus dilakukan. Ya, jangan katakan, waduh sudah capek, saya sudah bosan, dia udah gede ya, memang kita tahu dia udah gede kan gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kan ya, ya itu harus tetap juga kita lakukan. Ya kita nasihati, ya sabar, ya begitulah kita menghadapi manusia. Makanya ada ayat yang berbunyi, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Ya ditambah lagi dalam surat yang lain, watawasau bil marhamah. Ya, salinglah menasihati dalam kebenaran, dengan kesabaran dan dengan cara kasih sayang. Ya, nah seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi ya, kalau ternyata selama ini orang tua itu lalai ya, riwayat pendidikannya berantakan, ya tahulah kita masalahnya di mana. Banyak-banyaklah bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah mungkin ini akibat dari kelalaian kita. Jadi begini dia, ya jangan buru-buru nyalahkan orang lain, ya, ya sebelum kita mengevaluasi diri kita dulu ya. Nah kalau ya ternyata saya dulu lalai ya misalnya, dulu nggak peduli, anak nggak dipedulikan, dititip-titip aja kepada orang lain, kan begitu ya. Udah besar jadinya kayak begini begitu ya, ya. Apa kita tidak menyadari bahwa semua itu berawal dari kita, bahwa kontribusi kita di situ juga besar di atas kesalahan itu. Nah dari situ ya mungkin akan lebih mudah lagi ke depannya ya, karena kita tidak menimpakan semua kesalahan itu pada anak ya. Kita salahkan anak itu, kamu sudah begini, kita bangkit-bangkitlah, kita ungkit-ungkitlah semua yang sudah kita berikan, yaitu harta dan biaya kan begitu ya. Yang sebenarnya pendidikan itu kan tidak identik dengan biaya pendidikan kan begitu ya. Nah, ya berapapun biaya yang sudah dikeluarkan itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan sebenarnya ya begitu ya. Biaya pendidikan yang sudah kita keluarkan itu. Tapi itu kadang-kadang suka diungkit oleh orang tua. Ya, korelasinya di mana kadang-kadang nggak ngerti juga gitu ya. Apa hubungannya dia sudah keluar duit banyak untuk menyekolahkan anak dengan outputnya. Kalau dia nggak turun tangan, ya, nggak tahu menahu gitu ya. Lalu di mana korelasinya begitu? Nggak ada korelasinya sama sekali itu. Nah, tapi itu kadang-kadang yang suka dibangkit-bangkit, diungkit-ungkit oleh orang tua. Percuma sudah saya sekolahkan kamu, sudah gini, sudah gitu ya. Ya, anak pun kadang-kadang bingung dengar itu ya. Apa kaitannya? Dia nggak pernah dididik misalnya, dia nggak pernah merasa orang tuanya dekat dengannya secara, ya kita katakan secara hubungan batin ya, nggak dekat gitu ya, bahkan mungkin terkesan dibiarkan begitu ya. Ya anak itu juga bingung kadang-kadang kalau ya kita todong dengan perkataan-perkataan seperti itu kan begitu ya. Nah ya lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Nasihati dia, bimbing dia, walaupun di usia yang kita katakan 30 kan bukan anak-anak lagi, remaja aja juga enggak kan gitu ya. Nah itu sudah orang dewasa itu kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita ambil contoh Nabi Nuh lah. Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi keluarganya, anak istrinya dalam waktu yang panjang, ratusan tahun ya, siang malam kan begitu ya. Nah tapi ya kisahnya kan disebutkan dalam Al-Quran. Ya anak ini nggak mau naik ke perahu juga ini, padahal udah dewasa itu. Ya nggak mungkin ya. Pada kisah itu bahwa anak Nabi Nuh itu bocah, itu remaja aja nggak mungkin gitu ya. Dia adalah anak yang dewasa. Tapi Nabi Nuh tidak, sudah percuma, sudah didakwai ratusan tahun, nggak mau dengar juga ya, silahkanlah. Ya itu salahmu lah, enggak. Ya itu bukan tanggung jawab saya lagi. Ya, memang saya pikirin lagi. Ya, terserah kamu, enggak seperti itu ya. Tapi Nabi Nuh tetap ya. Nah, ini ya kita pahami ya, kita sadari bahwa anak ini bukan anak-anak lagi ya. Anak Nabi Nuh yang mau tenggelam itu bukan bocah, bukan remaja juga. Dia adalah orang dewasa. Tapi ya walau bagaimanapun statusnya tetap anak kan begitu ya. Nabi Nuh memanggilnya dengan lemah lembut ya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami.
Artinya ada peluang anak itu berenang misalnya menuju perahu itu dan naik, bisa. Ya, maka Nabi Nuh pun memanfaatkan sekecil-kecil peluang itu untuk menasihatinya. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Ya, jangan kamu termasuk orang-orang yang menentang kafir. Ya, nah tapi anak itu tetap nggak mau ya. Dia mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu untuk menyelamatkanku dari air banjir ini. Nabi Nuh sabar ya, tetap menasihatinya. La asimal yauma ya illa man rahim. Min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang selamat hari ini ya dari azab Allah ini ya kecuali Allah yang menyelamatkannya ya. Man rahim itu Allah yang Maha menyayangi. Ya, nah demikian. Tapi tetap ya Nabi Nuh itu berusaha agar anak ini mau naik ke atas perahu itu. Sabarnya itu luar biasa. Ini sudah ratusan tahun ya Nabi Nuh mendakwahinya, menasihatinya gitu ya, nggak kurang-kurang ini. Artinya riwayat dakwahnya, riwayat pendidikan anak ini juga ya jelas itu bahwa Nabi Nuh memang melakukan tugas itu dengan baik siang malam, lailan wa nahara kan begitu ya. Nah, tapi ya tetaplah anak tetap anak. Ya, bagaimanapun ya akan jadi pikiran orang tua, kecuali orang tuanya yang memang sudah nggak peduli kan begitu ya. Nah, udahlah lepas saja, silakan terserah, percuma udah disekolahkan ya puluhan tahun misalnya begitu ya, kata-kata itu yang keluar ya sudahlah ya, mau diapakan lagi kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini kesadaran para orang tua aja. Nah, kita jawabnya dari dua sisi itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Iya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada penanya kembali dari ibu yang berumur 39 tahun yang berada di Cibubur. Ya Ustaz, menurut pendapat saya sistem ranking yang dulu pernah ada di pendidikan yang saat ini tidak ada itu cukup bagus untuk anak untuk menghargai jerih payah guru untuk mengajar mereka. Karena jika nilainya jelek seperti tidak seperti tidak menghargai guru yang sampai kekurangan waktu untuk mengajar anak mereka sendiri demi anak orang lain, Ustaz. Jadi benarkah apa pendapat saya bahwa sistem ranking di kelas itu cukup bagus untuk anak-anak? Iya, mungkin kita tidak katakan nggak perlu kan begitu ya. Cuma kita bicara di sini anak yang kecil angkanya gitu ya. Mungkin sebagian kita di sini pernah merasakan itu ya. Termasuk anak-anak yang kecil angkanya. Apakah bagaimana cara menangani anak-anak ini? Apakah terus kita katakan ini anak memang nggak bisa berprestasi, ya udah mentok di sini kan gitu ya. Nah, lalu ya kadang-kadang anak-anak yang nilainya angkanya gede itu yang terus menjadi highlight dan dipromosikan begitu ya. Nah, dipujilah, di inilah. Sekarang sementara anak-anak yang nilainya kecil ini ya cenderung tersisih gitu ya. Tersisih dan ujung-ujungnya nanti distigmakan sebagai anak nakal. Betul. Ya kan? Nah, anak nakal. Akhirnya keadaan itu mendorong mereka untuk jadi seperti itu, ya. Nah, karena mereka lihat, wah kami bukan seperti anak-anak itu, maka kami seperti ini, gitu ya. Nah, mereka bingung, mereka nggak tahu potensi positif mereka apa, ya. Nah, demikian. Yang mereka tahu angka kami kecil, bukan mungkin ya. Nggak semua anak yang angka kecil itu nggak belajar ya. Ada yang belajar juga kan begitu ya. Nggak bisa kita pukul rata juga kalau angkanya kecil kurang menghargai guru, nggak juga kan. Nggak seperti itu. Nggak bisa kita pukul rata juga seperti itu. Cuma di sini yang kita sorot adalah kita harus bervariasi dalam memberikan kompetisi kepada anak. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Nggak fair kalau misalnya hanya satu bentuk kompetisi aja. Misalnya hafalan. Bagi anak yang kuat hafalan, ya itu bukan beban bagi dia kan begitu ya. Nah, tapi bagi anak yang susah hafalannya gimana? Dia merasa ya ini bukan kompetisi saya kan begitu ya. Nah, ya kita suruh lomba pidato anak yang memang anak eksak yang senangnya ngotak-ngatik benda mati. Bingung dia kan begitu ya. Nah,
Ya, maksud kita di situ ya bervariasi di dalam memberikan kompetisi, hingga tujuannya di situ adalah untuk bukan untuk ya kita katakan mengistimewakan anak, sebagian anak lalu menyisihkan anak-anak yang lain, kan begitu ya. Nah, enggak. Tapi untuk lebih kepada penggalian bakat dan potensi. Makanya di beberapa negeri itu sudah merubah cara pendekatannya, yaitu ya pendidikan berbasis bakat begitu ya. Nah, karena anak itu istimewa dengan bakat mereka masing-masing begitu. Nah, angka itu nggak bisa jadi ukuran satu-satunya di sini, kan begitu ya. Nah, demikian. Itu tugas pendidik sebenarnya. Ya mungkin banyak lah di sini para pemirsa mungkin yang dulu jadi korban angka-angka kecil ya. Ya akhirnya apa ya kita katakan ya tergiring ya untuk jadi anak dalam tanda kutip dalam pandangan orang tuanya nakal begitu ya. Ya karena nggak tahu lagi dia apa yang mau dia buat begitu. Sementara dia lihat anak-anak yang angkanya gede itu kayaknya lebih diistimewakan oleh pendidiknya juga kadang-kadang kan begitu ya, karena mungkin menjadi bagi sekolah itu ya menjadi suatu hal yang membanggakan ya begitu, jadi apa kita katakan hal yang ya, istimewa ya, ya karena ini bisa menaikkan rating sekolah, sementara anak-anak ini ya lebih kepada ya sudah lulus saja syukur kan gitu ya. Ya dia nggak ada istimewanya kan begitu ya. Nah, nggak bisa jadi prestis bagi orang tua dan sekolahnya. Ya, nah ini yang sebenarnya harus kita perbaiki ya. Bukan kita katakan pakai angka dan nilai itu ranking itu nggak bagus. Ya cuma jangan itu satu-satunya ukuran kan begitu ya. Nanti kita keliru dalam melakukan pendekatan kepada anak. Ya, wallahu alam bisawab ya. Nah, jadi kita mohon kepada pihak sekolah untuk lebih bijaksana di dalam hal ini. Ya, nah demikian. Itu tugas sebenarnya harus koordinasi antara rumah dan sekolah ya. Nah, kan sekolah kan nggak tahu apa-apa tentang anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka ke sana ya, ke sekolah itu. Ya, blank kan begitu ya. Nah, orang tua lah yang paling mengerti itu. Ya, nah, kan ada sebutan di sana anak bahasa kan itu, anak eksak ya. Ya ada yang memang punya kelebihan dalam hafalannya kan begitu ya, ya dalam nalarnya kan begitu. Nah, ya, kita sudah pernah contohkan kayaknya ya, bahwa di zaman Nabi juga anak-anak itu punya potensi yang bermacam-macam, nggak satu potensi kan gitu ya. Ada Usama bin Zaid, ada Abdullah bin Abbas, ya ada Abdullah bin Umar, ya dan yang lain-lain yang memiliki ada anak bahasa contohnya. Kita katakan Zaid bin Sabit ya, ini itu anak bahasa itu kalau sekarang ya, karena bisa mempelajari bahasa asing dalam waktu 2 pekan ya. Ini kan Nabi bisa membaca itu gitu ya. Nah, Nabi bisa membaca bakat itu dan mengembangkannya ya, dan mengarahkannya, dan ya apa ya menjadi suatu yang luar biasa ya. Seperti tadi ya, Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana orang itu tahu dia bisa bermanfaat bagi orang lain? Ya dia harus tahu kelebihannya. Kalau enggak nanti enggak bisa dia mengeksekusi hadis itu ya. Akhirnya dia merasa jadi beban, jadi masalah bagi lingkungannya kan gitu ya, bagi orang tuanya, bagi sekolahnya, bagi lingkungannya. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi mohon dilihat dari sisi yang lebih luas lagi, kan begitu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, Ustaz. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khair. Demikian ya untuk ibu yang bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari orang tua atau seorang ibu. Ya Ustaz, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, saya mempunyai anak perempuan hasil zina Ustaz, sekarang umur 20. Sampai sekarang anak saya tidak tahu mengenai masa lalunya tersebut. Saya bingung apakah saya harus memberitahunya jika harus seperti apa cara bahasanya Ustaz, atau tidak usah dikasih tahu karena nanti anak saya menikah itu walinya itu wali hakim Ustaz. Jazakallahu khair.
dan saya takut anak saya berubah dan saat ini mulai ke arah salah pergaulan. Ya, pertama ya bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita ya. Nah, setiap orang bisa buat dosa ya. Nah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat itu memudahkan langkah kita ke depan ya, begitu ya. Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha pengampun. Yang kedua, ya nggak perlu ya semua, walaupun benar ya, nggak perlu semua harus kita bicarakan ya, harus kita sampaikan begitu ya. Nah, Nabi juga mengatakan kafa bil mar'i itsman ya ayyuhaddisa bikulli masami. Cukuplah orang itu jadi berdosa ya jika dia menceritakan semua yang dia dengar. Walaupun yang dia dengar ini ada yang benar, ada yang salah kan begitu. Nah, lihat maslahatnya juga, perlu nggak disampaikan kepada si anak, ya. Nah, demikian. Ya, sepertinya nggak perlu ya, nggak perlu juga dia tahu juga kan begitu ya. Nah, demikian. Yang perlu dia tahu adalah siapa ayah orang tua biologisnya, ya, karena dia harus menisbatkan diri kepada itu, ya. Hatta anak zina, ya kalau diketahui ininya ya. Pemilik kasurnya, artinya pemilik benihnya, harus dinisbatkan kepada pemilik benih. Ya, nah al-wadu li sahibil firas kata Nabi ya. Anak itu milik nisbatnya kepada sahibil firas. Artinya di sini adalah pemilik benih ya, maksudnya itu ungkapan ya. Maksudnya pemilik benihnya. Kalau diketahui kan begitu ya. Nah, kecuali yang nggak diketahui ya, maka disematkanlah kepada ibunya mungkin ya. Tapi kalau diketahui pemilik benihnya siapa, maka dia dinisbatkan kepada pemilik benih itu. Ya, wallahu alam bisawab, supaya dia tahu bahwa dia adalah ya garis keturunannya kemana kan begitu. Wallahu alam bisawab. Tapi apakah dia perlu tahu bahwasanya dia adalah hasil begini begitu, ya nggak perlu juga ya. Nah, yang dikhawatirkan itu akan memberikan dampak psikologis kepadanya kan begitu ya. Nah, demikian ya, nggak semua orang siap mendengar itu juga ya, tidak semua orang siap mendengar masa lalunya juga, dan juga itu kan bukan salah anak itu juga ya. Nah, tapi kan itu jadi beban pikirannya nantinya ya. Wallahu alam bisawab. Adapun cara menyampaikannya mungkin orang tuanya lebih tahu Ustaz. Ya, kalau tadi kita katakan nggak perlu disampaikan ya sudah. Perlu, ya itu menjadi rahasia yang harus dia tutupi aja kan begitu ya. Mungkin kendalanya ketika nanti menikah Ustaz ya. Ya tadi oleh hakim. Oleh hakim Ustaz. Ya demikian ya. Kenapa ya? Ya jadi ya kalaupun nanti dia tahu kan gitu ya, bukan dari orang tuanya. Di sini orang tua tentunya harus siap ya untuk menceritakan fakta yang sebenarnya kan begitu ya, dengan bahasa mungkin ya lebih merendah dan apa namanya ya, apa ya kita katakan ya, menjelaskan bahwa itu adalah bukan kesalahannya, itu intinya, itu kesalahan orang tuanya dulu kan begitu ya. Nah demikian ya, jadi nggak perlulah sengaja kita ceritakan orang tuanya di sini ya. Kadang-kadang itu kan anak tahu bukan dari orang tuanya kan begitu ya. Nah demikian. Kalau mungkin anaknya terpaksa tahu dan konsekuensi dosa ya, Ustaz, maka ya di sini cara untuk ya kita katakan menyampaikan ya dengan bahasa yang mungkin lebih kepada ya kita katakan ketawaduan kita dan apa ya, penyesalan gitu ya. Nah, bahwa ya ini salah orang tuanya, bukan nggak ada ya sangkut pautnya dengan si anak kan begitu ya. Nah demikian. Pendekat mukodimanya harus seperti itu kan gitu ya. Tapi kalau orang tua sengaja menceritakan, kayaknya itu akan memberikan pukulan yang berat bagi mentalnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair sekali lagi untuk Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan berkah ilmu yang telah disampaikan, dan juga berkah dari pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum para perhati roja sekalian yang sudah menyimak acara kami. Ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami ajukan. Ya, mudah-mudahan pertanyaan ini
di pekan yang akan datang kita bisa mengajukannya, karena memang memerlukan jawaban yang insya Allah bermanfaat untuk kaum muslimin semua. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.